Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 mata kuliah pembelajaran pendidikan agama Islam akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertemakan tentang profil pendidik PAI. Nah, pada tema kali ini, subbab yang akan kita bahas adalah yang pertama, tentang pengertian dan kedudukan guru PAI yang akan disampaikan oleh Saudari Maulidah. Dan yang kedua adalah karakteristik dan tugas dari guru PAI yang akan disampaikan oleh Saudari Fikri. Dan yang terakhir adalah peran guru PAI yang akan disampaikan oleh Saudari Wafi. Selanjutnya, mari kita menyimak penjelasan materi dari kelompok kami secara seksama. Pengertian guru PAI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar. Sedangkan pendidikan agama Islam dimaknai sebagai program terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani ajaran agama Islam. Jadi, pengertian dari guru PAI sendiri adalah sosok pendidik profesional yang memiliki tugas memberi pemahaman materi tentang ajaran agama Islam kepada peserta didik maupun masyarakat luar sekolah. Seorang guru PAI juga dituntut untuk mampu memberikan pencerahan terhadap masyarakat luar sekolah, walaupun dalam luar sekolah ketika ada yang bertanya mengenai hal agama, maka sebagai seorang guru PAI, kita tidak boleh menghindar. Indikator dari guru PAI yang bisa disebut profesional dapat dilihat dari perspektif kinerja dalam menjelaskan, memahamkan, dan mengembangkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Adapun pendapat beberapa ahli tentang pengertian dari guru PAI. Yang pertama adalah Hasan Langgulung. Beliau mengartikan sosok guru PAI adalah orang yang memiliki pengetahuan di atas kemampuan yang dimiliki oleh orang lain, yang kedudukannya satu tingkat di bawah Nabi dan Rasul. Ada pula pendapat dari ahli Al-Attas yang mendefinisikan guru PAI sebagai mu'adzib, yaitu orang yang menanamkan nilai atau adab kepada peserta didik. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa guru PAI adalah seseorang yang sudah profesional dalam mengajar, memahamkan, dan memberikan materi tentang pendidikan agama Islam kepada peserta didik maupun masyarakat luar sekolah. Kedudukan guru PAI. Kedudukan guru dalam ajaran Islam adalah bentuk realisasi dari ajaran Islam itu sendiri. Islam sangat memuliakan yang namanya pengetahuan, dan pengetahuan tersebut diperoleh dari hasil belajar mengajar. Menurut Al-Attas, mendeskripsikan bahwa kedudukan seorang guru PAI adalah sangat mulia dan sangat dihargai maupun dihormati akan keberadaannya. Sama halnya dengan Hasan Langgulung, beliau juga mendeskripsikan dan memposisikan guru PAI itu sebagai ulama. Juga memberikan kedudukan seorang guru PAI itu setingkat di bawah Nabi dan Rasul. Karena menurut beliau, guru selalu terkait dengan ilmu pengetahuan. Saya sudah menjelaskan di atas, pengetahuan dalam dunia Islam itu sangat dimuliakan dan dijunjung tinggi. Al-Attas sendiri juga memposisikan guru PAI sebagai ayah. Karena apa? Karena dinilai berimplikasi pada persamaan tanggung jawab orang tua. Karakteristik guru pendidikan agama Islam. Setiap guru mempunyai karakteristik masing-masing sesuai ciri-ciri pribadi yang mereka miliki. Ciri-ciri inilah yang membedakan seorang guru dan guru lainnya.
Oleh karena itu, setiap calon guru dan calon profesional sangat diharapkan memahami bagaimana karakteristik kepribadian dirinya yang diperlukan sebagai panutan para siswanya. Dalam hal ini, ada beberapa pendapat tentang karakteristik guru pendidikan agama Islam. Antara lain, yang pertama, menurut Al-Ghazali, sebagaimana yang dikutip oleh Syamsul Nizar adalah sebagai berikut. A. Sabar dalam menanggapi murid. B. Senantiasa bersifat kasih tanpa pilih kasih. C. Sopan, tidak ria atau pamer. D. Tidak takabur. E. Bersifat tawadhu. F. Sikap dan tindakannya hendaknya tertuju pada topik persoalan. G. Memiliki sifat bersahabat dengan murid. H. Menyantuni murid. Dan yang terakhir, I. Membimbing dan mendidik murid dengan cara yang sebaik-baiknya. Yang kedua, menurut Atiyah Al-Abrasi, sifat guru adalah sebagai berikut. A. Zuhud. Dalam artian guru agama Islam tidak boleh berpandangan materialistik, tetapi harus mempunyai rasa ikhlas mencari keridhaan Allah. B. Bersih jiwa dan raganya. C. Ikhlas dalam pekerjaan, dalam artian guru harus sesuai dengan apa yang dikatakan dengan perbuatan. D. Bersifat pemaaf. E. Bersikap sebagai orang tua. F. Mengerti tentang tabiat murid. Dan yang terakhir, G. Menguasai materi pelajaran. Jadi, dapat diketahui bahwa seorang guru pendidikan agama Islam harus mempunyai sifat-sifat yaitu ikhlas, tawadhu, jujur, adil, kasih sayang, pemaaf, serta menguasai materi pelajaran. Apabila sifat tersebut dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan baik, maka proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik pula. Dengan hal itu pula adalah yang menentukan keakraban guru dengan anak didik. Kepribadian guru akan tercermin dalam sikap dan perbuatan dalam membina akhlak karimah dan membimbing anak didik. Tugas guru pendidikan agama Islam. Pada dasarnya, peranan guru agama Islam dan guru umum itu sama, yaitu sama-sama berusaha untuk memindahkan ilmu pengetahuan yang ia miliki kepada anak didiknya, agar mereka lebih banyak memahami dan mengetahui ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi. Sehubungan dengan hal itu, tenaga pendidik haruslah disiapkan untuk memenuhi layanan interaksi dengan siswa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan serta mampu berdiri sendiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba Allah. Di samping itu, ia mampu sebagai makhluk sosial dan individu yang mandiri. Muhammad Uzair Utsman mengelompokkan tugas guru menjadi 3 kelompok, yaitu dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan, dan kemasyarakatan, dan tugas kemasyarakatan. 1. Tugas bidang profesi. Tugas guru dalam bidang profesi ini meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih adalah mengembangkan keterampilan kepada siswa. 2. Tugas bidang kemanusiaan. Dalam hal ini, guru dalam sekolah dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Guru harus mampu menarik simpati sehingga ia bisa menjadi panutan para siswa. 3. Tugas bidang kemasyarakatan. Masyarakat menempatkan guru pada tempat terhormat di lingkungan. Karena dari seorang guru diharapkan masyarakat dapat memperoleh pengetahuan. Sedangkan menurut Abu Ahmadi, tugas guru pendidikan agama Islam meliputi 1. Guru agama sebagai pengajar. Yang kedua, guru agama sebagai pendidik batin dan jiwa. Ketiga, guru agama sebagai konsultan. Yang keempat, guru agama sebagai pemimpin di luar sekolah. Yang terakhir, guru agama sebagai seorang pemimpin informal. Dari uraian tersebut,
menunjukkan bahwa tugas guru agama Islam tidak hanya di sekolah saja, tetapi mereka harus bisa menjadi panutan dimanapun mereka berada, di dalam keluarga hingga masyarakat. Maka tugas guru agama sangatlah penting, lebih-lebih pada zaman sekarang yang mana banyak orang yang sudah melupakan moralitas dan kewajibannya sebagai khalifah di muka bumi. Peran guru PAI, guru pendidikan agama Islam, tidak hanya mengajar, tetapi juga sebagai pendidik. Sebagai pendidik harus memberikan pengertian lebih detail agar peserta didik dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru. Peran guru pendidikan agama Islam menjadi prioritas utama dalam membentuk karakter peserta didik di sekolah. Antara lain, A. Peran guru sebagai pendidik merupakan teladan, panutan, dan tokoh yang diidentifikasikan oleh peserta didik. Kedudukan sebagai pendidik menuntut guru untuk membekali diri dengan pribadi yang berkualitas, berupa tanggung jawab, kewibawaan, kemandirian, dan kedisiplinan. B. Peran guru sebagai pengajar, yaitu membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi dan memahami materi yang belum diketahuinya. C. Peran guru sebagai konselor, ialah guru harus mampu mengarahkan, memberikan contoh, dan membimbing peserta didik. D. Peran guru sebagai fasilitator, yaitu dalam pembinaan dan pengembangan karakter peserta didik melalui seperti kegiatan yang bersifat religi. E. Peran guru sebagai motivator, yaitu memotivasi atau memberikan dorongan semangat dalam belajar. Juga dapat dengan memberikan respon positif serta mencerminkan nilai-nilai religius yang dapat diemban dan diajarkan kepada peserta didik. Selain itu, guru berperan sebagai direktur atau pengarah belajar. Sebagai direktur, tugas dan tanggung jawab guru menjadi meningkat, termasuk melaksanakan perencanaan pengajaran, pengelolaan pengajaran, menilai hasil belajar, memotivasi belajar, dan membimbing. Dengan demikian, proses belajar mengajar akan senantiasa ditingkatkan terus-menerus dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Peran guru PAI sangatlah penting dalam meluruskan kembali perilaku peserta didik menuju jalan Allah dan juga harus memberikan contoh secara langsung kepada peserta didik untuk dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi materi dari kelompok 14 yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.